Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita, kajian kita pada kali ini kita akan mengambil tema tentang 3 kebaikan penyelamat atau 3 amalan yang akan menyelamatkan kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Salasun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal adlu fil ghadabi wal ridha wal qasdu fil faqri wal ghina. Rawahu Tabrani an Anas ibn Malik. Artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mendatangkan keselamatan. Pertama, takut kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian dan keramaian. Yang kedua, berlaku adil dalam keadaan ridha, dalam keadaan benci dan ridha. Dan yang ketiga, berhemat dalam keadaan miskin dan kaya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, maka ada 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai munjiyat. Munjiyat itu yang akan menyelamatkan atau penyelamat kita. Penyelamat kita dari kerugian di dunia dan di akhirat. Yang akan menyelamatkan kita dari dari api neraka, ya. Yang akan menyelamatkan kita juga dari sesuatu yang merusak kita, yang merusak diri kita, merusak amal kita, merusak keluarga kita, merusak ya diri kita di dunia dan di akhirat. Apa 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, yang akan menjadi penyelamat bagi kita itu adalah khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian dan keramaian. Jadi khasyatullah itu ada rasa takut kita dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha tahu, Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Kita yakin Allah juga Maha agung, Maha besar. Sehingga ada rasa khasyah, ada rasa takut kita kepada Allah kalau kita melakukan kemaksiatan. Kita takut kepada Allah kalau kita melakukan hal-hal yang dilarangnya. Kita takut kepada Allah kalau kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita takut kepada Allah kalau kita mengambil hak orang lain. Kita takut kepada Allah kalau hak anak dan istri kita tidak kita berikan. Dan lain sebagainya. Khasyatullah. Nah, khasyatullah, takut kepada Allah itu kapan? Fis sirri wal alaniyah. Dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan keramaian. Karena banyak orang yang bisa menjaga dirinya tetap dalam ketaatan, dia bisa meninggalkan kemaksiatan ketika dalam keramaian. Tapi kalau sudah dia sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau dia terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya ketika orang lupa inilah yang akan merusak, dan dia akan digoda oleh setan, dan dia akan ditipu daya, dan sampai itu akan merusak dia.
bisa merusak kehidupan dunia, bisa juga sampai, terutama sekali kalau sampai merusak akhir. Nah ini khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Kalau kita takut kepada Allah dalam kondisi sendiri dan ramai, insyaallah kita akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal adlu fil ghadabi war ridha. Bersifat adil dalam kondisi ketika marah, ketika benci, dan ketika ridha. Orang bisa saja dia berbuat adil ketika dia ridha, ketika dia suka, ketika dia senang, dia lakukan keadilan. Tapi ketika marah, sering orang melampaui batas. Ketika marah, sering orang juga mengambil hak orang lain. Ketika marah, apalagi keputusan ketika marah, bisa saja sifat-sifat keadilan itu akan hilang. Maka ada pepatah Arab mengatakan, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata yang ridho, yang suka akan tumpul terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Dan sementara mata yang benci akan memunculkan banyak keburukan. Maksudnya ketika kita ridho kepada seseorang, yang nampak baiknya saja kita. Kalau ada salah itu tertutupi karena ridho, karena senang. Tapi ketika sudah benci, sudah marah, maka ketika itu tubdil masawiya, nampak buruk-buruk saja. Kadang kita punya kawan, ketika kita senang, ya alhamdulillah, baik bagus. Tapi ketika sudah benci, sudah marah, tak nampak lagi kebaikan, yang nampak keburukan-keburukan saja. Nah, disinilah kita memerlukan al-adlu. Keadilan kita menilai, keadilan kita memberikan hukum, keadilan kita memberikan pernyataan. Tentu keadilan ini akan sangat diperlukan oleh orang yang tentunya sebagai hakim, sebagai pemimpin. Ini tentu lebih lagi. Tapi kalau kita tarik lagi, semua kita ini pemimpin yang memang kita perlu bersikap adil kepada orang lain, bersikap adil kepada keluarga kita, bahkan juga bersikap adil kepada kawan dan lawan. Bahkan juga ada orang bisa bersifat adil kepada yang sesama saudara. Kadang ada bisa bersifat adil karena sesama agama. Tapi sifat keadilan ini diperlukan untuk secara keseluruhan. Kepada manusia yang secara keseluruhan, bahkan kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kita juga, kita harus adil dalam memberikan hak mereka. Itu yang wal adlu fil ghadabi war ridha. Ketika kita bisa adil dalam keadaan kondisi kita marah, benci, dan ketika ridho, sedang senang, itu akan bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Itu berhemat ketika dalam kondisi fakir, serba kekurangan. Wal ghina, dan ketika kaya. Mungkin orang bisa berhemat ketika dia miskin, serba kekurangan, hemat. Tapi ketika kaya, dia tidak bisa. Ada yang tidak bisa berhemat. Nah, orang yang tidak bisa berhemat ketika dia kaya, ini kalau dia tidak bisa berhemat, ini bisa merusak dia. Tapi ketika dia kaya, dia juga masih bisa berhemat, maka insya Allah itu akan menyelamatkan. Karena roda kehidupan bisa saja berputar. Hari ini bisa di atas, besok bisa di bawah. Nah, jadi sifat berhemat ini, orang kaya memerlukannya. Apalagi orang yang miskin. Karena memang berhemat ini berarti kita mempergunakan kekayaan, uang kita untuk hal-hal yang memang kita perlukan. Yang kita perlukan bukan untuk hal-hal yang pemborosan, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena ada juga sekarang orang yang menghabiskan uangnya dalam kemaksiatan gitu. Ketika dia sudah
merasa sudah banyak uang, tidurnya tidak di rumah lagi gitu. Tidurnya di hotel. Sudah tuh dia tidak ditemani oleh istrinya lagi, ditemani oleh orang lain yang kadang ya jelas bukan istri dia lah, ya perempuan. Sesuatu yang haram yang dia lakukan, dan ini kalau terjadi, ini bisa merusak diri seseorang, merusak kekayaannya, merusak keluarganya. Dan biasanya tidak lama-lama juga akan merusak juga nama baiknya. Ini yang perlu kita perhatikan. 3 hal yang tadi yang bisa menyelamatkan. Yang pertama adalah khasyatullah tadi. Takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Dalam kondisi sendiri dan sedang ramai. Nah, sekarang apa saja Bapak Ibu, saudara, para penonton yang mulia, kiat-kiat untuk menanamkan khasyatullah ini? Pertama, untuk mendapatkan khasyatullah, kita takut kepada Allah dalam kondisi sendiri dan ramai itu, pertama, memikirkan kebesaran dan keagungan Allah. Karena seseorang yang mata hatinya dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah, niscaya dia akan mengagungkan Allah SWT dan takut kepadanya dalam kondisi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, merenungi kalam Allah dan sunnah Rasulnya. Ketika kita baca Quran, kita tadabburi. Ketika kita baca hadis, kita renungkan, kita pahami, kita kita renungkan, kita sampai ke hati kita gitu. Kita renungkan kalau ada perintah, yakini bahwa perintah itu akan ada manfaatnya untuk kita, dunia dan akhirat. Dan kalau ada larangan, pahami dan yakini bahwa di balik setiap larangan itu ada bahaya, ada mudarat, ada kerugian kalau larangan itu dikerjakan. Itu insyaallah akan adanya tadabbur kalam Allah dan sunnah Rasul itu akan membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang dapat menumbuhkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang soleh dan para ulama Rabbani. Jadi ada ketika kita berteman, ada teman itu yang membawa kita kepada kebaikan. Ada teman itu yang ketika kita melihatnya itu mengingatkan kita supaya kita takut kepada Allah. Tapi ada teman yang membawa kepada kemaksiatan. Nah, kalau kita ingin takut kepada Allah, carilah teman-teman yang dapat menumbuhkan dalam kita rasa takut kepada Allah itu. Carilah orang-orang baik, para ulama, cari kawan-kawan yang memang peduli kepada agama. Yang keempat adalah senantiasa memikirkan dosa yang telah kita perbuat. Allah senantiasa mencatat semua dosa yang telah kita lakukan. Allah akan membalas dengan dengan siksa dan hukuman apabila kita tidak bertaubat kepadanya. Hal itu akan menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan takut kepada murkanya Allah, serta mendorong untuk segera bertaubat. Jadi karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari dosa dan kekurangan, karena itu kita terkadang juga harus melihat ke belakang apa yang kita lakukan. Kalau itu ada dosa dan kesalahan, kita bertaubat. Pertama beristighfar kepada Allah SWT, baca astaghfirullahalazim, kemudian bertaubat. Karena insyaallah dengan cara begitu kita juga akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun dosa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Dan dosa itu kadang bukan hanya di akhirat, di dunia pun kadang balasannya sudah nampak gitu. Yang selanjutnya, memikirkan kematian yang bisa datang sewaktu-waktu sebelum kita sempat membenahi diri. Memikirkan pula betapa pedihnya sakaratul maut bagi orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan. Sementara tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari kematian. Jadi supaya kita takut kepada Allah, ingat juga kematian, bahwa
Kapanpun bisa saja kematian akan datang. Jadi kadang ada orang berpikir nantilah bertobat, nantilah kita beramal sesudah umur di atas 50-an. Tapi siapa yang menjamin seseorang bisa umurnya sampai 50? Mungkin bisa saja udah 20 tahun, ada yang 30, ada yang 35. Ketika ajalnya datang ya kematian itu datang. Jadi ketika orang mengingat kematian bahwa suatu saat dia akan didatangi oleh kematian, maka bagaimana dia bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itu akan membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memikirkan apa yang akan kita alami di alam kubur setelah kematian kita dengan memperbanyak ziarah kubur. Yang banyak ziarah kubur artinya termasuk hal yang juga bisa meningkatkan khasyah, rasa takut kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ziarah kubur. Pergilah juga, jadi jangan hanya ke mall saja. Sekali-sekali ziarah kubur. Tengok orang-orang yang dulu kaya sekarang berada di kubur. Itu orang yang kuat dulu berada di situ. Tidak ada yang kekal. Dulu orang yang pejabat besar, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, presiden, semua juga sekarang berada dalam kubur itu. Yang selanjutnya adalah memikirkan saat manusia mendatangi hari kiamat yang sangat menakutkan, sementara ia tidak memiliki bekal kebaikan yang dapat menyelamatkannya. Justru beban dosa dan keburukan yang menggunung telah siap menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Jadi memikirkan akhirat juga, karena walimanapun rukun iman kita adalah iman dengan bil yaumil akhir, hari akhirat, di mana nanti akan ada hari akhirat yang kekal, dan di situ hari untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan di situ juga akan ada balasan al-jaza. Yang baik dapat surga, yang jahat akan mendapatkan neraka. Kemudian memikirkan hari ketika ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka dan penderitaan abadi dan siksaan yang sangat pedih yang akan dialaminya. Jadi tidak akan ada seorang pun yang akan sanggup merasakan siksa neraka. Dengan memikirkan bahwa kalau sempat masuk neraka gitu ya, bagaimana pedihnya neraka itu membuat seseorang akan hati-hati dan takut kepada Allah Ta'ala di dunia ini. Itu yang hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan khasyatullah dalam diri kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi adalah al-adlu fil ghadabi waridha. Bagaimana kita bisa merealisasikan keadilan dalam diri kita, baik dalam ketika benci maupun dalam ketika ridha. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memotivasi diri kita untuk bisa berbuat adil? Nah, yang pertama, menyadari bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam semua aspek. Dalam semua aspek kehidupan kita. Adil dalam perkataan, adil dalam perbuatan, adil dalam memutuskan hukum, dan sebagainya. Allah katakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, dan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu yang kedua adalah menyadari bahwa Allah telah mengharamkan kezaliman yang menjadi lawan dari keadilan, serta memberikan ancaman keras terhadap orang yang berlaku zalim. Jadi banyak ayat yang melarang kita untuk berbuat zalim. Kemudian meneladani Rasulullah SAW yang telah berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan antara kaya dan miskin, kerabat dan bukan kerabat, pejabat atau rakyat jelata. Sampai kita melihat ada hadis yang menyatakan demi Allah, seandainya Fatimah
putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Ini menanggapi sebuah peristiwa. Rasul mengatakan bahwa keadilan akan ditegakkan walaupun kepada keluarga. Kemudian merealisasikan keadilan secara bertahap dan komprehensif. Artinya bagaimana kita berbuat adil secara bertahap dan secara keseluruhan. Itu tentang kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk kita bisa adil. Ya, nanti bahasan lebih panjang kita akan coba mencari kesempatan lain insyaallah untuk itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah membudayakan gaya hidup hemat. Ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Bagaimana hidup hemat dalam kehidupan kehidupan waktu miskin dan waktu kaya. Karena memang hemat ini tentunya akan membawa kebahagiaan kepada kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang bisa mengatur keuangan. Ya, maka kalau dalam menyumbang itu ada yang mengatakan menyumbang pada kebaikan walaupun banyak itu tidak dibilang boros. Kalau menyumbang banyak kita. Jadi umpamanya seperti Abu Bakar, Umar itu kan habis banyak dia menyumbang. Nah, tapi itu tidak, kalau dalam kebaikan tidak dihitung boros. Nah, namun dalam kehidupan kita Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang berhidup hemat ini dia akan insyaallah dia akan selamat kehidupannya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dia tidak bisa berhemat, dia akan merusak kehidupannya. Dan dia akan jangankan di akhirat, nanti di dunia saja dia sudah akan hidup ya sengsara, atau bisa saja dia akan mendapatkan kerugian, kesusahan dalam hidupnya. Nah, apa kiat-kiat untuk bisa hidup hemat? Yang pertama, senantiasa menanamkan dalam hati bahwa berhemat dalam segala hal adalah perintah agama yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, menyadari bahwa menuruti setiap keinginan diri adalah tindakan yang tercela meskipun masih dalam batas-batas halal. Jadi kadang tidak semua yang halal yang harus kita lakukan. Makanan enak, halal, tapi boros atau terlalu banyak makan juga tidak bermanfaat kepada diri kita. Yang kadang juga makanan yang enak-enak pun kalau terlalu banyak bisa jadi penyakit kita. Nah, kemudian memahami bahwa hakikat kekayaan bukanlah dengan banyaknya perkakas, fasilitas, dan simbol-simbol kemewahan duniawi. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa dan hati, meskipun tidak banyak memiliki fasilitas dunia. Kemudian menjauhkan diri dari orang-orang kaya yang bergaya hidup mewah, agar kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup mereka. Sebaliknya, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang lebih miskin dari kita, agar lebih mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi ini ada memang kalau kita harus menengok juga terkadang